kita mulai kegiatan kita ya. Sebelum kita mulai kelas kita di kelas 5, alangkah baiknya kita buat dulu kayak bulan tadi. Alangkah baiknya kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Apa itu karena kesepakatan kelas? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, Ibu jelaskan sedikit tentang apa itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu harus kita buat bersama-sama antara kalian siswa dengan guru. Hasil musyawarah kita ini nanti akan kita jadikan kesepakatan kelas. Ingat, kalau kesepakatan kelasnya sudah ada hasil, kita harus apa? Harus menjalankan kesepakatan kita ini sama-sama. Yang dari Tuhan Ibu tulis masing-masing apa yang satu-satu boleh. Satu orang murid satu kesepakatannya. Nanti kita pilih yang mana yang paling penting. Kita urutkan nomor satunya yang mana, nomor duanya yang mana, nomor tiganya yang mana, sampai selanjutnya sampai habis.
pertanyaan hari ini? Ya. Ilmu yang ibu berikan kepada kalian sampai enggak? Sampai. Sudah. Ibu ngajar. Dalam kehidupan apa yang bisa ibu jelaskan? Kalian ngobrol di situ, ibu ngomong, ibu menjelaskan. Kira-kira yang ibu jelaskan itu masuk enggak? Enggak. Ada manfaatnya terakhir enggak? Ada hal positifnya enggak? Kalau enggak ada positifnya, jangan dilakukan. Oke. Berarti ada berapa? 7. Ini tadi beda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa lagi? Iya. Jangan makan saat berolahraga. Oke, itu penting. Kenapa? Masa kita sedang makan, sedang belajar makan, ya siapa yang sering makan sambil belajar? Jangan Makan saat belajar. Mana murid menyebabkan Jangan makan saat belajar. belajar. Oke ya. Ya. Itu nanti terserah urutannya. Udah kita ada memilih datang tepat waktu di sekolah
Waktu ujian atau ulangan. Ya, jangan main main. Iya, itu. Ya, masuk ke situ saling menghargai. Jangan baca doa melaksanakan tugas di rumah. Itu nanti kita lakukan di sini di mana? Nanti ibu kapan? Tapi ibu tulisnya dulu biar bisa nanti ibu foto ya. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Guru.
cukupkan di sini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
kita akan menuliskan yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang ibu akan meminta kepada kalian untuk menuliskan kesepakatan kelas kita masing-masing. Jadi ibu akan menyuruh kepada kalian yaitu menuliskan satu orang satu membuat kesepakatan kelasnya. Silakan ditulis kesepakatan kelas kita ditulis di masing-masing kertas yang telah ibu bagikan. Ya, silakan ditulis. Ya, silakan ditulis kesepakatan kelasnya. Langsung ditulis di kertasnya masing-masing. Tulis.
dimana saja boleh. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi kan kalian sudah menuliskannya. Nah, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ada 12, 13. Nah, sekarang langsung saja coba isi baca ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Belajar. Bisa. Oh, ini udah terbalik tulis ya. Sudah tulis tadi. Ya, silakan siapkan di mana saja boleh. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi kan kalian sudah menuliskannya. Nah, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ada 12, 13. Nah, sekarang langsung saja coba isi baca ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada yang menulis angkat tangan jika ingin bicara. Menyimak dengan baik, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, belajar aktif dan tertib dengan penjelasan guru, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, saling menghargai, hadir tepat waktu, ramah, sopan dan peduli. Nah, ini kan kita kesepakatan kelas kita mau membuat apa kira-kira? Nah, kita
Bisa kita gabungkan di sini atau mau pakai lagi juga? Gabung di sini. Oke, ini berarti kita suka di sini dulu ya. Nanti kita gabungkan di sini. Apa belajar sungguh-sungguh di mana? Di mana? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Ada lagi? Bertanggung jawab. Mana dia? Nah, bertanggung jawab. Berarti berapa nih? Udah, ada lagi? Teknisnya apa? Cukup seperti keju? Menyimak dengan baik. Menyimak dengan baik. Bentar ya. Menyimak dengan baik. Mana tadi menyimak dengan baik? Menyimak dengan baik. Kita gunakan ini. Mana? Kita gunakan ini menyimak dengan baik. Ya, kita gunakan baik. Kita tambah lagi ya. Menyimak dengan baik. Nah, ada lagi yang ingin tambahkan? Saling menghargai. Nah, saling menghargai. Kita gunakan atau misalnya boleh minta kalau kita gabungin di mana? Kalau ini boleh digunakan, digabungin di mana? Pilih ini ada hormati guru dan teman atau bersikap ini. Di mana kira-kira kita gabungkan ini? Kira-kira saling menghargai ini kita masukkan ke mana nih? Menghormati, bersikap biasa dan menghormati diri. Kita gabungin itu. Baik, kita sisipkan ini ya di bawah ya. Nah, kemudian tinggal ini. Berapa lagi ini tinggal? Ada 4 lagi. Apa lagi? Ada yang tinggal apa lagi? Yang pikirkanlah dilakukan lebih awal. Kita gunakan ini. Kemudian yang ini angkat tangan. Bertanggung jawab. Berarti berapa nih? Udah, ada lagi? Teknisnya apa? Cukup seperti keju? Menyimak dengan baik. Menyimak dengan baik. Bentar ya. Menyimak
Kemudian apa lagi? Ada lagi? Yang mana lagi? Kemudian menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Hormati guru dan teman. Bersikap saling menolong, menghargai dan menyayangi. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan menyimak dengan baik. Pikir kelas dilakukan lebih awal. Angkat tangan jika ingin berbicara. Berarti yang menjadi keyakinan kelas kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi keyakinan kelas kita sebagai bersama adalah 10 keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif di modul 1.4 di kegiatan guru penggerak angkatan 11, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena di kegiatan hari ini Gina beserta satu orang lagi CGP dari SDN Rambung. Mungkin ada kawan-kawan dari SDN Rambung yang belum kenal dengan Gina. Gina perkenalkan diri Gina dulu. Nama Gina Novita, guru dari SD Negeri Nebuk Kranji, 14 di Nebuk Negeri Nebuk Kranji. Dan hari ini ada lagi satu orang lagi dari guru SDN Rambung. Namanya Ibu Yusrija. Nanti kami berkolaborasi berdua untuk mempresentasikan tentang budaya positif. Ini adalah tugas kami pada modul 1.4 di guru penggerak angkatan 11. Untuk pertama sekali saya akan memaparkan tentang latar belakang sesuai tentang modul 1.4, selaras serta memiliki keterkaitan dengan standar nasional pendidikan khusus di standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidikan, tenaga pendidikan, dan standar proses. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Seorang pemimpin sekolah hendaknya
berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah suatu budaya positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga pendidikan memiliki kompetensi standar minimal, di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupa mewujudkan dalam pembelajaran yang adaptif dan menyerupai pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan dari modul 1.4 tentang budaya positif tadi adalah peserta didik kita dapat memahami tentang nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang harus dijalani baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Dengan adanya penerapan budaya positif ini, peserta didik dapat berkembang menjadi perilaku kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Itu yang kita harapkan untuk kedepannya terhadap anak-anak didik kita. Penerapan budaya positif ini diharapkan peserta didik dapat menumbuh kembangkan motivasi intrinsik dalam diri anak, sehingga bukan lagi karena dipengaruhi oleh rasa takut atau karena adanya paksaan yang seperti pada zaman-zaman dulu itu yang kita lakukan. Anak-anak agak terpaksa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada kita berikan di sekolah. Konsep inti budaya positif itu ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Untuk materi 8 materi ini nanti saya sendiri yang memaparkan materi yang pertama sampai dengan tentang perubahan paradigma positif sampai dengan kebutuhan dasar manusia. Dan untuk budaya positif yang kelima sampai dengan yang ke-8 nanti akan dipaparkan oleh rekan saya yang dari SD Rambung. Untuk yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsep atau kesalahpahaman tentang teori kontrol. Ini kita sering melakukan kesalahan. Kita guru-guru sering. Kami pertama juga melakukan hal yang sama. Maunya nanti ke depannya kita akan merubah konsep kita tentang membimbing siswa. Ya, di sini miskonsep atau kesalahpahaman tentang teori kontrol ini, kita sebagai guru berilustrasi, kita berilusi guru mengontrol murid. Kita mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid. Kita harus mengontrol murid. Yang kedua, ilusi kita bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kita bukan selalu mungkin ya, dari guru-guru kita juga, saya sendiri sering atau ada beberapa kali melakukan hal yang seperti ilusi yang nomor 2. Saya menganggap kadang-kadang kita menghukum anak-anak tentang misalnya kayak kita bilang, kalau kita bercapek ngajar, bercapek teriak-teriak, kita bilang sama anak-anak bahwasanya, anak-anak, apakah kalian nggak sayang sama ibu? Ibu udah capek-capek ngajar kalian jauh-jauh, ibu dari Bakohan kemari, kita bilang sama anak-anak. Padahal
kepada anak-anak. Itu sama juga kita membuat anak-anak itu merasa bersalah kepada kita. Nah, padahal hal itu tidak bisa kita lakukan. Terus selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kadang-kadang karena kita merasa tua tadi ya, karena kita merasa kita guru, kita membuat anak-anak itu kita maksa mereka. Kita paksakan apa yang kita mau tentang pembelajaran di kelas itu kita paksakan. Kalau di dalam mereka belajar kita tidak bisa memaksakan itu kepada anak-anak. Selanjutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini biasanya yang sering kita lakukan. Hal ini yang sering kita lakukan kepada siswa kita. Misalnya yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Padahal realitanya kebutuhan kita masing-masing anak tadi berbeda, Ibu Bapak, tidak sama. Misalnya si anak yang pertama dengan anak kedua atau anak yang lainnya itu berbeda kebutuhan kita, tidak sama. Dan kita tidak boleh menyamai kebutuhan masing-masing siswa tadi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak ada, Ibu Bapak, pemikiran kita sama semua itu nggak mungkin. Ya, kita beda-beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua kita ada gambaran berbeda, nggak mungkin sama. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah arah agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Padahal pemikiran di orang lain dengan di kita itu berbeda. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita paksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita mencoba untuk memahami pandangan dari orang lain. Itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi yang sering kita lakukan, kita memaksakan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, seharusnya yang kita lakukan ada semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, nggak mungkin orang lain yang mengontrol kita. Sifat kita, apa tindak tanduk kita, apa yang mau kita lakukan, tidak mungkin orang lain yang mengontrol kita. Diri kita sendiri yang hanya bisa mengontrol kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini sering ya, saya sendiri juga sering melakukan. Saya merasa saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena masing-masing manusia itu kan sudah dibilang ada hak azazi manusia. Manusia itu punya hak masing-masing untuk berbicara, untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol tentang dunianya seharusnya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya kita kalau yang di sebelum paradigma perubahan itu kita memaksakan kehendak. Kalau tidak diikuti oleh kawan kita akan marah. Padahal seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berkolaborasi dengan teman kita tadi. Apa yang dia inginkan, apa yang kita inginkan dari bujukan kita tadi kalau tidak diterima, apa yang dia inginkan kita satukan. Kita ambil satu kata sepakat. Dan selanjutnya model berpikir menang itu model berpikir menang. Pada paradigma lama selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kita sering itu ya, kalau itu harus menang, saya menang, kawan harus kalah. Misalnya antara Gina dengan Pak Zulkifli, Gina harus menang, Pak Zulkifli harus kalah. Bagaimana caranya? Gina harus maju ke depan, Pak Zulkifli di belakang. Tapi dengan paradigma stimulus respon perubahan yang harus kita lakukan, kita tanamkan pada diri kita masing-masing adalah prinsip tentang model berpikir menang-menang. Kita harus menang, kawan kita atau lawan kita juga harus menang. Seperti itu. Jangan kita mau menang, kita kalah orang.
Tidak ada. Di dalam paradigma baru itu harus menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau hadiah, memberi hadiah atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suatu suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bapak Ibu bisa lihat di tabelnya ada beberapa nilai-nilai yang disepakati bersama, yang harus disepakati bersama. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia seluruhnya, semuanya ya, punya 5 kebutuhan dasar. Ini menurut Dr. William. Ya, ini menurut beliau, kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua manusia butuh kasih sayang dan merasa diterima. Dan yang ketiga, bertahan hidup. Semua kita manusia butuh bertahan hidup. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Dari kelima hal ini, tidak ada kita manusia yang tidak butuh 5 unsur ini tadi. Menurut William, ini adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar yang bagi kita semua manusia. Misalnya kayak kasih sayang, kita semua butuh kasih sayang. Penguasaan, kita butuh semua apa? Ya, penguasaan. Kita juga harus bertahan hidup. Bagaimanapun caranya kita harus bertahan hidup. Baik itu mau susah, mau pelit, mau apapun, kita harus tetap bertahan hidup. Habis itu kebebasan. Kita bebas mengeluarkan pendapat, misalnya bisa melakukan apapun yang kita mau. Dia di atas hal-hal tersebut adalah hal-hal positif. Itu kesenangan. Kita juga manusia butuh kesenangan. Itu yang paling penting. Kalau kita stres, kita nggak senang, hidup kita pasti akan susah. Selanjutnya, Ya. Sampai di sini yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya tentang inti konsep disiplin positif itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Yusfijar dari SDN Rambong, tentang motivasi perilaku manusia. Untuk Ibu Yusfijar, saya persilakan. Baiklah Bapak Ibu,
Sekarang kan saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, sebaiknya kita melakukan supaya kita jadi ilmu ya. Kita melakukan satu kegiatan lah untuk merefresh otak kita ya. Baik, sekarang ikuti gerakan saya saja. Nah, jadi ketika saya bilang yang pendek, ya tangannya pendek, jadi tangannya harus panjang, ya. Kemudian yang panjang, tangannya pendek, ya. Baik, coba sekarang kita coba ya secara bersama-sama. Coba saya ucapkan pendek, tangannya harus panjang. Oke, konsentrasi. Ya, ya. Oke, kalau pendek berarti tangannya panjang. Kalau panjang, tangannya harus pendek. Mulai ya. Ya. Pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Masih ada yang belum bagus ya. Coba saya sekali lagi lah. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Nah, silakan duduk Bapak Ibu. Halo. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang motivasi perilaku manusia, yaitu ada dua, yaitu ada ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsiknya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau ada siswa kita yang merasa takut karena kalau dia melakukan kesalahan kita hukum. Kemudian juga mereka juga melakukan satu hal yang kita suruh, mereka menganggap ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebaiknya jangan seperti itu. Seharusnya kita memang harus dalam diri kita sendiri, yaitu kita harus menanamkan, yaitu nilainya intrinsik tadi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi memang itu dasarnya pada diri kita masing-masing. Jangan mengharap kita berbuat sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi tanam kepada diri kita bahwa melakukan sesuatu itu adalah dengan ikhlas hatinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu ada hukuman, dan yang kedua adanya penghargaan, di mana hukuman itu menyakitkan. Bisa juga kadang siswa itu kita buat dia melakukan sesuatu itu karena merasa terhukum, itu menyakitkan bagi dia. Kemudian tidak merasa nyaman, dan murid pun merasa takut, juga memaksa dia melakukan sesuatu itu kan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Ada ya murid, kalau bisa dia melakukan kesalahan, kita tanya, dia tidak mau mengakui. Kemudian ada murid yang menjadi rendah diri, atau tidak pede ya, mungkin termasuk juga. Dan juga ada penghargaan, yaitu tidaknya efektif. Selalu kita memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa. Kemudian merusak hubungan, juga bisa kan, misalnya kita berikan kepada kawannya ini, oh dia bagus tampilannya, kita kasih ya hadiahnya yang terlalu mewah. Jadi kan kita merasa minder, oh ya itu sayang ya sama dia. Seperti itu. Jadi merusak hubungan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian mematikan kreativitas, yaitu juga bisa siswa itu kadang mungkin kan kita ini manusia ini bakatnya berbeda-beda, minatnya juga berbeda-beda. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, mungkin dari siswa ini segini dia mampu melakukannya, dan ini juga segini dia mampu melakukannya. Jadi kalau kita tuntut dia harus seperti ini, itu mematikan kreativitasnya. Kemudian di sini juga ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu di sini ada dua, yaitu konsekuensi, yaitu penguatan jangka panjang. Kemudian ada perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, ini konsekuensinya ya. Kemudian ada restitusi, yaitu solusinya. Mungkin di sini solusinya ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang.
menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Kemudian dan ada restitusi, yaitu tentang solusi mencari kesalahan. Nah, bagaimana solusi yang sudah mereka lakukan? Kemudian kita mencari untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu solusi tadi. Pada murid, yang pertama adalah pengertian. Pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah artinya restitusi. Jadi sesuai dengan karakternya ya, kita tidak boleh memaksa tadi. Nah, kemudian ada ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama memperbaiki hubungan di sini ya. Nah, kemudian bukan untuk bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Dan yang ketiga, yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang selanjutnya yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita seperti saya bilang tadi, yaitu mencari solusi ya. Bukan menuntut dia berbuat kesalahan. Bukan menghukum. Tapi di sini mencari solusi dari kesalahan murid-murid, dari kesalahan murid tersebut. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini contohnya adalah tentang hukuman. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR, ada guru membuat ini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah hukuman. Ya. Kemudian konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, yaitu itu konsekuensi. Kemudian restitusi, yaitu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah, yaitu restitusi. Disinilah kita mencari solusi dalam restitusi tersebut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini ada 5 tadi posisi kontrol pada guru, yaitu contoh penghukum, yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian contoh pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian ada contoh teman, yaitu ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Dan yang kelima adalah manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, di sini kan 5 tadi posisi kontrolnya. Sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer untuk guru. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas masing-masing. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan di kelas. Nah, ini adalah tugas kita dengan siswa di dalam kelas untuk membuat keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas.
Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau. Kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi kita melakukannya bersama-sama antara guru dan murid untuk membuat satu keyakinan kelas. Nah, di sini ada yang namanya yaitu segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu kita menanyakan kepada siswa tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya. Kita menanyakan kepada kenapa kamu berbuat seperti ini. Mungkin tanyakan alasannya, yaitu validasi tindakan yang salah. Alasannya ya, kita harus menanyakannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang tadi kita buat, kita kan sudah melakukan keyakinan kelas. Berarti kita tanya kepada siswa tersebut untuk menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dalam diri siswa tersebut. Kita tanya, adakah alasannya tadi kan dah divalidasi, kemudian masih ingat nggak kamu dengan keyakinan kelas kita? Siswa tersebut pasti menjawab ingat. Kemudian kita memberikan arahan atau solusi yang terbaik, karena setiap manusia itu berbeda-beda kan, kodratnya yang berbeda-beda. Ya, hanya sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari kawan-kawan semua ada yang ingin ditanyakan atau kita jawab secara bersama-sama juga ya. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya tentang disiplin positif. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, nalar ya itu. Ya. Coba dijelaskan bagaimana caranya tanggapan langsung. Maksudnya Cara menegur anak-anak secara positif. Oh ya, cara menegurnya seperti ini Pak. Yang tadi yang terakhir adalah kita sebagai manajer ya, posisi kontrol yang tadi yaitu manajer. Nah, kita menggunakan yaitu yang tiga tadi. Coba di itu yang di belakang ini. Nah, kita kan siswa itu masuk ke ruangan kita Pak, kita tanyakan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya Pak, nah, kamu tadi benar kamu mencontek ada kawan kamu? Nah, seperti itu. Kemudian tanyakan alasannya. Kenapa? Pasti dia, saya tadi tidak belajar Bu di rumah. Nah, kenapa kamu tidak belajar? Saya asik main Bu, asik main game. Pasti itu jawabannya kan? Kemudian, kamu masih ingat nggak apa yang kita kesepakatan di kelas tadi? Kesepakatan kelas kita apa? Kita tanya tuh. Oh iya, masih ingat. Berarti apa ya? Kita harus bertanggung jawab dalam hal tugas misalnya ya, seperti itu Pak. Iya, kasih. Ada dari Gina mungkin ya tambahannya? Ada tambahan dari Kalau sebenarnya tindakan yang kita lakukan itu harus berdasarkan apa kasus yang dari anak yang dilakukan anak. Kayak yang dibilang Ibu Nusliza tadi tentang tindakan-tindakan yang kita lakukan, kita harus bertanya dulu apa penyebab dari kesalahan atau tindakan yang dilakukan siswa tadi. Misalnya kayak yang Ibu Nusliza, misalnya dia mencontek, apa tadi tentang mencontek misalnya kan, dia melihat jawaban teman karena sedang ulangan dia mencontek. Kalau dengan segitiga restitusi itu kita harus bertanya dulu, kita harus mengidentifikasi dulu apa penyebab yang dilakukan anak itu dari perilaku dia tadi, apa penyebab utamanya. Kita harus bertanya dulu kepada anak, kita harus mengidentifikasi dulu, tanya sama anak apa penyebab dari dia mencontek tadi. Pasti anak akan menjawab respon itu nanti sama kita. Kita bertanya, jangan ada orang lain pada saat kita bertanya. Misalnya kita panggil dari kantor, kita bilang sama anak, nah tadi lakukan kesalahannya, kamu tahu kamu melakukan kesalahan apa? Tanya dulu dia sadar nggak atas kesalahan dia tadi.
Kalau dia sadar, dia pasti jawab, tahu Bu, apa kesalahannya? Dia pasti bilang, aku menyontek tadi Bu. Kira-kira menurut kamu nyontek itu bagus nggak? Kita tanya balik sama dia. Dia pasti jawab, enggak Bu. Nah, begitu kan? Nanti kita bilang lagi, oh berarti nggak bagus ya? Kira-kira kalau nggak bagus, kamu apa yang sudah kamu langgar? Akhirnya kita sebelum anak-anak itu melakukan kesalahan kan mulai pembelajaran di awal semester, itulah kita membuat tadi keyakinan kelas tadi. Nah, jadi dalam keyakinan itu ada poin-poinnya yang kita masukkan tentang pelanggaran anak tadi. Misalnya menyontek, tidak boleh menyontek. Kita bilang, ada nggak yang perlu langgar? Ada Bu. Tentang apa nak? Tanyakan lagi sama dia. Tentang ketidakjujuran Bu, mencontek misalnya. Dijawab anak kan, itu kan kamu udah melanggar. Jadi nanti untuk kedepannya jangan lakukan lagi. Kayak gitu cara kita mengatasi anak yang melakukan kesalahan tadi. Gimana Pak kira-kira? Oke. Nah, Ya, Sedikit saya ingin menanyakan bagaimana jika sebagian besar guru itu tidak memahami ataupun belum memahami bagaimana kontrol perilaku itu. Karena kan tidak semua guru itu menjadi guru penggerak. iya. Gitu aja. Kak Gina dulu jawab. Betul Ibu, terlepas dari program yang sedang dilaksanakan pemerintah melalui program guru pendidikan guru penggerak, pada hakikatnya peran guru itu semuanya sama antara guru penggerak dengan guru yang bukan penggerak, ya. Atau maka demikian untuk menyamakan persepsi guru terhadap kontrol perilaku melalui pendidikan guru penggerak ini, para CBP dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitasnya yang dirumuskan ke dalam 5 peran guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya, yaitu bisa juga kita membuat yaitu kombel belajar di sekolah. Kemudian ada menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Kemudian mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Yang pastinya kita juga akan membuat pembola sedikitnya seperti itu Bu. Gimana Bu? Mungkin ada yang belum bisa dipahami? Paham? Sudah paham. Selanjutnya, Ya, silakan. Bu, saya ingin bertanya. Budaya positif, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, adalah salah satu bagian dari paradigma baru dalam Satuan Kurikulum Merdeka. Namun, banyak guru yang tidak siap menghadapi perubahan signifikan dalam pendekatan pembelajaran yang disediakan oleh Kurikulum Merdeka. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Coba mungkin Ibu Gina yang jawab ya. Ibu. Saya sependapat dengan pertanyaan yang Ibu. Saya sependapat dengan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Inilah yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama, Bu. Karena idealnya sebagai guru penggerak itu, pertama kita harus membangun kolaborasi antara rekan-rekan kita dari sekolah maupun yang di luar sekolah kita, dari sekolah kita sendiri maupun sekolah yang ada di sekitar lingkungan kita. Kita harus bekerja sama untuk membangun budaya positif tadi. Kita untuk membentuk budaya positif itu nggak bisa kerja sendiri, Bu. Kita harus bersama-sama, bahu membahu. Nggak mungkin kita sendiri yang bisa merubah hal-hal yang negatif menjadi semua positif, itu nggak bisa kalau tanpa ada bantuan dari orang lain. Ya, satu sekolah aja misalnya, kalau ini sekarang kita penggerak di
SD Nebuk Keranji, Gina sendiri yang penggerak. Gina tidak akan bisa bergerak sendiri kalau tanpa ada bantuan kawan-kawan. Nah, kita harus bersama-sama berkolaborasi bersama-sama untuk membangun budaya positif ini tadi yang ada di sekolah kita. Kita maunya seperti apa sekolah kita? Kita yang merubah sekolah kita. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa merubah sekolah kita kalau enggak dari diri kita sendiri. Kita warga sekolah kita. Nggak mungkin kan orang dari kampung datang sini, kamu SD Nebuk Keranji gini, nggak mungkin. Kita sendiri yang akan merubah. Dan Gina sebagai untuk saat ini baru Gina seorang guru penggerak di SD kita, nggak mungkin Gina sendiri yang bergerak untuk merubah semua dari kelas 1 sampai kelas 6, untuk merubah semua ibu-ibu di sini, enggak. Kita sama-sama. Nah, apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita lakukan dari hal kecil sampai ke hal besar yang kita cita-citakan. Kita kan punya visi misi sekolah, ada visi sekolah kita. Nah, kita apa tujuan dari sekolah kita tadi? Apa yang ingin kita capai di sekolah kita tadi? Kita lakukan bersama-sama dengan cara kolaborasi tadi. Apa yang ada pemikiran di misalnya Pak Jul, nanti sampaikan. Nanti apa yang ada pemikiran di Ibu Sugarmi, sampaikan. Kita berkomunikasi, kita berdiskusi untuk mengambil satu sepakat tadi. Seperti itu, untuk membangun hal positif tadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Lagi. Baik, kira-kira untuk sekolah kita Ibu ya, Ibu sebagai calon guru penggerak, apa gagasan Ibu untuk penerapan budaya positif ini? Gagasannya mungkin seperti saya berpendapat agar semua kelas yang ada di sekolah kita untuk mulai mengimplementasikan penerapan budaya positif, dan salah satunya adalah setiap kelas menyusun keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas masing-masing yang disusun oleh guru kelas secara bersama-sama dengan siswa di kelas tersebut. Nah, mungkin itu ya, kita membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Sedikit lagi Gina tambahkan, kalau kita ingin membentuk atau membuat keyakinan kelas itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus semua warga sekolah harus ikut melaksanakan. Bukan cuma kebetulan sekarang Gina kelas 5 aja yang melakukan keyakinan kelas, enggak. Kita bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6 kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing untuk supaya apa yang kita inginkan di kelas kita itu, apa yang kita cita-citakan di kelas kita itu terlaksana. Nah, enggak cuma karena Gina tadi di kelas 5, Gina yang cuma membuat keyakinan kelas. Tapi ini enggak, semua kelas harus membuat keyakinan kelas kita tadi. Habis itu persoalan-persoalan apa yang kita hadapi. Kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan, bisa kita diskusi. Misalnya Ibu Wir di kelas 2 ada masalah, boleh kita diskusi sama-sama. Nanti kalau Gina Gina tahu, misalnya Gina kasih tahu. Kalau mungkin ada pendapat dari kawan-kawan yang lain atau Bapak Kepala Sekolah. Intinya kita komunikasi sama-sama, melakukan perubahan untuk sekolah kita. Mungkin hanya sampai di sini pemaparan kami. Mungkin ada pesan dari kepala sekolah atau guru, kami persilakan. Atau dari Bapak Kepala Sekolah mungkin ada pesannya, Pak. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita dengar bersama dari awal sampai akhir, ini sedikit daripada kesimpulan kita lihat bahwa guru penggerak itu merupakan daripada guru-guru yang terbaik ataupun bangsa yang merasa terpanggil untuk mendorongkan perubahan pendidikan negeri ke arah yang lebih baik. Kemudian guru penggerak ini bukanlah di atas daripada guru-guru biasa, tetapi sama. Kenapa juga dibilang guru penggerak? Karena bagaimana cara dalam sistem pendidikan yang tidak ada sama kita semenjak sebelum ada guru penggerak, kemudian setelah ada guru penggerak, ada tingkatan daripada pendidikan ataupun membuat rombel dan sebagainya. Itu daripada tujuan daripada guru penggerak. Itu sama antara guru biasa dengan guru penggerak. Nah, jadi itulah makanya
di sini sudah ada guru penggerak, tingkatan pendidikan itu harus kita tingkatkan supaya ke depannya ada yang lain ingin lagi nanti masuk ke guru penggerak. Nah, cuma itu saja yang dapat pesan dari saya. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.